Perkenalkan, nama saya Bernamira Benita. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari selama ini dari mata kuliah epidemiologi pada terapi okupasi. Oke, pertama-tama kita akan mulai dari apa itu terapi okupasi. Terapi okupasi adalah jenis terapi yang membantu individu dengan gangguan fisik, mental, ataupun kognitif untuk mengembangkan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan efektif. Singkatnya itu, OT itu membantu orang supaya mereka bisa lebih mandiri dan tetap berfungsi maksimal dalam aktivitas mereka sehari-hari. Mulai dari anak, remaja, dewasa, bahkan ke lansia pun semuanya bisa butuh terapi ini. Yang kita perhatiin itu bukan cuma soal fisiknya doang, tapi juga mental, emosional, dan lingkungan mereka. Intinya, gimana caranya supaya pasien atau klien tetap bisa hidup dengan bermakna dan menjalankan aktivitas yang penting bagi mereka. Nah, aku juga belajar ada banyak hal yang bisa ganggu kemampuan seseorang buat beraktivitas. Kita sebut aja dengan faktor risiko. Faktor risiko juga banyak nih jenisnya. Yang pertama ada risiko fisik, kayak cedera, penyakit kronis, ataupun disabilitas. Yang kedua ada risiko mental atau emosional, contohnya itu kayak stres, depresi, bahkan sampai trauma. Dan yang ketiga itu ada risiko sosial, yaitu lingkungan yang toksik, bullying, ataupun stigma. Dan yang terakhir ada risiko lingkungan, contohnya itu kayak akses yang susah, tempat yang gak aman dan nyaman, sampai ke dampak perubahan iklim. Terus performa okupasional itu seseorang juga dipengaruhi dari beberapa hal. Yang pertama, gaya hidup kayak pola tidur dia tuh kayak gimana, makannya sehat apa enggak, olahraga kah dia setiap harinya gitu. Yang kedua ada riwayat penyakit, ada nilai hidup, ekonomi, penuaan, faktor genetik, dan masih banyak hal lainnya. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas epidemiologi. Apa sih epidemiologi itu? Epidemiologi intinya itu belajar tentang gimana penyakit atau kondisi kesehatan itu muncul dan menyebar di populasi. Dan istilahnya di epidemiologi itu ada dua. Ada prevalensi, artinya itu jumlah total kasus lama dan baru, dan yang kedua ada insidensi, jumlah kasusnya baru. Terus apa sih hubungannya sama OT atau terapi okupasi? Ternyata itu mereka tuh saling berhubungan dan sangat amat penting. Kenapa? Karena dengan dari data epidemiologi itu kita bisa jadi tahu masalah kesehatan apa yang paling sering terjadi, siapa yang paling berisiko, intervensi kayak apa sih yang paling efektif, dan gimana caranya mencegah masalah itu supaya tidak semakin parah. Jadi OT itu bukan cuma kerja per kasus, tapi juga ngelihat gambaran besar di masyarakat. Oke, selanjutnya supaya kita bisa lebih ngerti dan menganalisis data kesehatan dengan benar, kita tuh harus tahu jenis-jenis desain studi yang akan dipakai dalam epidemiologi. Karena setiap jenis studi itu punya tujuan dan cara kerja yang berbeda-beda. Secara umum, desain studi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada studi deskriptif, studi analitik, dan studi intervensi. Oke, yang pertama kita akan bahas studi deskriptif. Studi deskriptif itu biasanya tahap awal dari penelitian. Kita tuh belum ngomongin sebab akibat. Kita cuma mau menggambarkan suatu kondisi kesehatan di suatu populasi. Jadi tuh fokusnya ke siapa yang kena, berapa banyak yang kena, kapan kejadiannya, dan di mana terjadinya. Contoh jenisnya itu ada 3 lagi, dibagi 3. Yang pertama ada case report, case series, dan cross sectional. Kalau case report itu laporan tentang satu kasus yang unik atau menarik. Kalau case series itu kumpulan beberapa kasus dengan kondisi yang mirip. Dan yang terakhir ada cross sectional, yaitu penelitian yang ambil data pada satu waktu untuk melihat gambaran prevalensi penyakit. Intinya, studi deskriptif ini ngebantu kita memahami pola kesehatan dasar sebelum masuk ke analisis yang lebih dalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas studi analitik. Kalau studi deskriptif tadi kan hanya menggambarkan aja. Nah, kalau di studi analitik ini mulai menguji hubungan antara faktor risiko dan suatu penyakit atau kondisi kesehatan. Nah, di studi analitik ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada studi kohort dan studi kasus kontrol. Kalau studi kohort itu di mana sekelompok orang diikuti dalam jangka waktu tertentu untuk melihat siapa yang akhirnya mengalami penyakit. Nah, kalau studi kasus kontrol itu membandingkan orang yang sudah punya penyakit dengan orang yang tidak punya, lalu ditelusuri apa faktor resikonya. Nah, dari jenis studi ini tuh penting banget buat memahami pola resiko dalam populasi dan menentukan faktor-faktor yang perlu diintervensi.
Oke, kita akan bahas studi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu studi intervensi. Kalau studi analitik itu kan hanya masih observasi, sedangkan studi intervensi itu udah masuk ke tahap eksperimen. Tujuan itu jelas banget buat ngetes apakah suatu intervensi, program atau tindakan itu benar-benar efektif atau enggak. Nah, di studi ini itu dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, true eksperimental, di mana peserta dibagi secara random, ada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, biasanya juga ada blending supaya hasilnya tuh lebih objektif. Dan yang terakhir atau yang kedua ada quasi eksperimental, mirip kayak eksperimen tapi tanpa randomisasi. Ini tuh biasanya dipakai kalau kondisi lapangan tuh nggak memungkinkan pembagian kelompok secara acak. Nah, studi intervensi inilah yang jadi dasar utama untuk praktik berbasis bukti atau evidence based practice. Jadi kalau kita mau bilang satu intervensi itu efektif, ya kita harus berdasarkan penelitian intervensi, bukan hanya asumsi. Oke, kesimpulannya sebagai mahasiswa OT atau terapi okupasi, kita tuh nggak cuma perlu tahu atau ngerti soal aktivitas harian dan cara bantu klien, tapi juga kita tuh harus paham tentang epidemiologi, faktor risiko, dan desain studi penelitian. Karena dari desain studi inilah kita bisa menilai apakah suatu intervensi itu bisa dipercaya, apakah bukti ilmiahnya kuat, dan apakah cocok diterapkan ke klien kita. Dengan pengetahuan ini, intervensi yang kita pilih itu bakal jauh lebih tepat sasaran dan benar-benar berdasarkan bukti, gak cuma dari asumsi doang. Semoga penjelasan ini kalian makin paham tentang desain studi epidemiologi. Itu aja dari aku, terima kasih.